Golkar ini partai yang paling tua yang didirikan di dalam rangka menjaga pemerintahan. Doktrin karya kekaryaan itu, yaitu karya siaga gatra praja. Sampai tahu namanya Pak Soekarwo, Pak D. Pak Dekarwo, Gubernur mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Pengurus Golkar sama saya di zaman Orde Baru. Dia pegawai negeri. B dia. Begitu terjadi kontestasi pilkada, bagi tugas kita bertiga. Saya pakai PDIP, Karwo pakai Demokrat, ada Pak Sunaryo yang wakil gubernur itu pakai Golkar. 3 kita maju. Yang menang Pak Karwo. Jadilah Pak Karwo Demokrat. Bukan Demokrat, jadi ketua Partai Demokrat. Ketua DPD sana. 2 periode, 10 tahun. Selesai kan sudah. Di mana sekarang saya tanya Pak Dekarwo? Balik lagi. Balik lagi ke mana? Golkar. Ke Golkar sama saya. Pengurus Golkar, Dewan Pakar. Jadi dekret dulu, apa Golkar dulu Jokowi, Pak? Ya mungkin jadi ketua umum Golkar terus dekret ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi Sobat Rakyat Merdeka dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Sis di program Ngegas Rakyat Merdeka. Kali ini kita akan membahas masalah yang sedang ramai, yaitu dinamika di internal Partai Golkar. Seperti kita tahu, baru saja telah terjadi peristiwa yang cukup mengejutkan. Cuma dalam waktu 2-3 hari redup lagi dengan pemilihan PLT Ketum yang langsung menentukan Rapimnas tanggal 20 sekaligus Munas di malam harinya tanggal 20 juga. Ini sebuah dinamika partai yang cukup sangat cepat sekali. Publik banyak yang masih bertanya-bertanya ada apa, tapi langsung sudah diselesaikan oleh Partai Golkar dengan langsung mempercepat estafet kepemimpinan yang baru. Untuk membahas masalah ini, saya kedatangan seorang senior Partai Golkar. Politisi yang udah banyak berkecimpung di Partai Golkar, di organisasi yang lain. Di DPR dia sudah 5 periode, hanya di 2024 kemarin nggak maju kembali. Beliau adalah anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Pak Ridwan Hasim. Hisham. Ridwan Hisham. Ridwan Hisham. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya, Pak. Makasih banyak sudah datang ke Ngegas Rakyat Merdeka, Pak. Kita udah banyak kedatangan orang-orang Golkar, Pak. Ya. Sama Ngegas ini ada, udah banyak. Terakhir kemarin, politisi senior juga Partai Golkar. Siapa Kang itu? Agun Gunanjar Oh iya, itu lebih lama lagi tuh. iya, Ini besok- maju lagi dia terpilih kembali. Besok Oktober besok dilantik 7 periode. Iya, mulai. Luar biasa. Saya kalau terus tuh 6 periode. 6 periode. Karena saya kan pernah maju Pilgub Jawa Timur kan. Kan 2008. Ya jadi 2009, 2014 itu saya kosong. Karena saya waktu itu diambil oleh PDI Perjuangan bersama Sucipto Ridwan. Nah itu saya off 5 tahun. Ngelawan Pak Dekarwo. Ngelawan Pak Dekarwo. Nah, Pak Dekarwo Saifullah Yusuf. Nah setelah itu kembali ke bisnis. Insya Allah ini nanti 1 Oktober saya sudah pensiun, kembali ke bisnis lagi. Karena kan dulu saya ketua umum HIPMI Jawa Timur, ketua Real Estate Jawa Timur ya di Kadin. Jadi basicnya pengusaha. Kembali lagi ke pengusaha. Kembali lagi ke pengusaha. Cuma kan sekarang Golkar ini lagi butuh setidaknya perhatian dari senior juga, Pak. Ya. Senior partai. Ketua umumnya mengundurkan diri. Ya. Rabu malam, Selasa malam sudah penunjukan PLT Ketum. Ya betul. Pak Agus Gumiwang terpilih sebagai PLT Ketum. Ya. Yang langsung memutuskan juga bahwa akan segera melakukan pemilihan ketum definitif. Iya, melalui Rapimnas dulu. Terus Munas Munas langsung. Ini kan sebuah dinamika politik yang sangat kilat mungkin. Sangat. Dan memang nggak terjadi riak-riak gitu loh. Biasanya kan agak rame. Orang terkejut belum sampai hilang kagetnya sudah lagi. Ya. Ini memang nggak ada masalah di internal Golkar gitu. Karena banyak bertanya, Pak. Iya. Saya kira Golkar ini memang
satu organisasi partai politik sekarang yang tertua. Hmm. Karena Golkar sendiri itu kan awalnya kan didirikan tanggal 20 Oktober tahun 64. Hmm. Dan ini didirikan, diinisiasi saat itu oleh Bung Karno. Cuma Bung Karno. Bung Karno tahun 64. Yaitu saat Bung Karno mengangkat utusan golongan di MPR. Nah itu, jadi ada utusan daerah, ada utusan dari DPR, satu lagi utusan golongan. Inilah Undang-Undang Dasar 45 kita. Sejak pemilu tahun 55 sampai 64 belum ada utusan golongan. Maka tanggal 19 Oktober oleh Bung Karno diangkat utusan golongan. Nah, golongan-golongan itu sudah ada, golongan dari pengusaha, golongan dari tentara, golongan dari pegawai, guru, petani, nah, nelayan, itu semua golongan-golongan. Ulama masuk diangkat. Tanggal 19 Oktober di Senayan, dilantik. Satu hari kemudian mereka berkumpul membentuk namanya Sekber, Bersama. Sekretariat Bersama. Kayak sekarang tuh fraksi lah. Fraksi gabungan. Nah, fraksi gabungan. Fraksi utusan golongan. Sudah mereka bentuk 20 Oktober. Nah, setelah itu utusan golongan ini bersatu, menyatu dengan ada namanya kelompok Front Pancasila, Front Nasionalis. Itu ada namanya Kosguru, dipimpin oleh ajudannya Bung Karno, Mas Isman. Ada Pak Gandhi, Jenderal Gandhi, juga dari Bung Karno, bikin MKGR. Terus ada Soksi, Pak Suhardiman, Jenderal juga. Nah itu. Terus ada Gakari, jadi 4 ini tinggi. Gerakan Karya Indonesia. Ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Gatot Suwagyo, Angkatan Darat. Jadi 4 ini tentara semua, Angkatan Darat semua ini. Dan semua orangnya Soekarno. Orangnya Bung Karno semuanya. Menyatu dengan utusan golongan. Menjadilah Sekber Golkar tanggal 20 Oktober. Jadi 19 Oktober dilantik, 20 Oktober berbentuk Sekretariat Bersama Golongan Karya, orang-orang yang bekerja. Nah, terus ternyata setelah itu terjadi gerakan 30 September PKI. Saya tidak usah cerita gerakan 30 September. Ya, nah itu selesai sampai akhirnya Bung Karno memberikan Super Semar kepada Pak Harto, surat perintah 11 Maret untuk pengamanan, diamankan. Nah, setelah proses-proses ini tahun 68 Pak Harto diangkat. Jadi sudah bukan lagi pemegang mandat Super Semar, tapi diangkat menjadi pejabat presiden oleh MPR. Masih MPRS, waktu itu Jenderal siapa? Abdul Haris Nasution. Diangkat jadi pejabat presiden. Tujuannya adalah melaksanakan pemilihan umum untuk mencari presiden definitif. Nah, Bung Karno, Pak Harto mengemban amanat pejabat presiden, mempersiapkan pemilu. Begitu mempersiapkan pemilu, dilihat partai yang ikut pemilu pada tahun 55 kan banyak, tapi yang besar kan tinggal 4 cuman. Pemenangnya adalah PNI, nomor 1, nomor 2 adalah Partai Masyumi, nomor 3 Partai Nahdlatul Ulama, nomor 4 Partai Komunis Indonesia PKI. Ada 1,5 kecil, berapa persen, PSI namanya, Partai Sosialis Indonesia. Ini bapaknya 08 Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo Subianto. Ini akhirnya berpikir Pak Harto ini. Nah, kenapa? Itu didahului oleh seminar TNI Angkatan Darat di tahun 68. Siapa seminar TNI Angkatan Darat itu? Steering Committee. Pak Tri Sutrisno waktu itu. Masih pangkatnya letkol atau apa itu. Di Bandung. Di mana bahwa rezim yang dipimpin oleh Pak Harto ini harus punya partai politik. Tidak bisa.
Karena negara kita ini undang-undang sebabnya itu bertumpu pada partai politik. Maka berpikirlah rezim Orde Baru itu yang memegang mandat, partai politik mana? Ada 4 partai politik. Partai PNI, pemenang pemilu. Tapi Pak Harto dalam waktu itu kan dalam dalam posisi yang sedang di pengamanan lah waktu itu. Terus yang kedua, Masyumi sudah bubar. Tahun itu kan sudah bubar Masyumi. Terus ketiga Partai NU yang masih ada. PKI dibubarkan tanggal 12 Maret tahun 1966 oleh Pak Harto. Jadi satu-satunya partai yang eksis waktu itu cuma Partai Nahdlatul Ulama. Nah, di lobi. Nggak bisa, karena kan nggak mungkin. Ini kan partai yang basicnya kan Jamiah Nahdlatul Ulama. Nah, dengan nasionalis kan berbeda ininya. Akhirnya di dalam itu karena harus ada rezim yang meneruskan Pak Bung Karno, Pak Harto tadi, maka Sekber Golkar dirubah, ikut pemilu, berubahlah Sekber Golkar menjadi golongan karya. Di sini banyak ada 268 yang namanya golongan-golongan itu berada di sini semuanya. Nah, ikutlah pemilu 71. 71 itu ada 10 partai politik. 10 itu 9 partai politik, 1 golongan karya. Golkar bukan partai politik, golongan dia. Pada waktu itu pemilu tahun 71 itu nomor urut 5. Itu jargonnya Golkar waktu itu lega 5 keting. Jadi kalau ada 5 itu berarti kan keting. Keting itu kan tangan gitu. Nah, itu. Pemilu ke-1 itu ada PNI, ada IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, ada Murba, terus ada Partai Katolik, Partai Kristen. Ini nanti di pemilu berikutnya 77 ini menyatu menjadi PDI. Terus ada partai lagi yang partai-partai Islam. Ada Partai Nahdlatul Ulama, ada Partai Syarikat Islam, ada Partai Tarbiyah Indonesia, dan ada Partai Muslimin Indonesia yang meneruskan Masyumi waktu itu. Nanti ini bergabung menjadi P3. Nah, begitu pemilu pertama, Golkar langsung nomor 1. Golongan karya ini nomor 1. Dan yang menjadi orang terkejut-kejut 50%. Di atas 50%. Makanya pada saat pemilu yang akan datang dirubahlah undang-undang itu oleh Golkar. Tidak perlu apa, dia sudah langsung bisa merubah karena di atas 50%. Disederhanakan menjadi 3 partai. Nah, inilah proses itu sampai menang terus Golkar. Sampai 97 masih menang. Reformasi 98. Berubah. Bikin undang-undang partai politik lagi. Yang undang-undang partai politik yang lama itu dirubah. Harus semua partai politik golongan karya tidak boleh. Nah, disitulah terjadi pemikiran-pemikiran. Ada yang bilang, stop, kita tidak boleh Golkar dipakai. Ada kelompok itu. Ada yang bilang, nah, kita harus berubah. Karena kita punya ribuan anggota DPR di seluruh Indonesia. Itu Golkar semua. Mau dikemanakan? Maka Bang Akbar, karena dia terpilih menjadi ketua Golkar, masih Golkar ya, di dalam Munaslup Golkar tahun 98 bulan Juli di Hotel Indonesia, Jakarta, calon mengganti Harmoko, calonnya ada 3. Bang Akbar, Edi Sudrajat, Sultan Hamengkubuwono, 10. Nah, terpilihlah Akbar Tanjung. Nah, Akbar Tanjung, wah ada perpecahan. Harus tidak boleh pakai nama Golkar, kamu bikin partai-partai baru. Tapi dengan persetujuan semua akhirnya berubahlah Golkar menjadi Partai Golkar. Pemilu kalah. Nomor 1 lah PDI Perjuangan. 35%. Golkar cuma di bawah. Tapi semua orang heran. Karena dikira pada saat itu dengan Golkar ikut pemilu 99 habis di bawah 2,5%. Ya, waktu itu kan ada parliamentariannya 2,5%. Ternyata cuman ada 2 partai besar. PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Partai Reformasi yang baru muncul itu di bawah 10%, malah di bawah 4%.
Nah, akhirnya Golkar langsung membuat yang namanya paradigma baru Partai Golkar. Bang Akbar langsung bikin konsep paradigma baru Golkar. Waktu ikut pemilu 99, kenapa Golkar itu masih bisa ada? Karena ada paradigma baru Golkar itu. Itulah ceritanya Golkar itu, kenapa Golkar bisa hadir sampai hari ini. Jadi melalui proses yang apa ya, yang heroik Golkar itu. Orang-orangnya militan. Jangan dianggap bahwa kader-kader Golkar tidak militan. Kader-kader Golkar itu militan semuanya. Nah itu. Karena dirubah oleh Bang Akbar dari Golkar yang dengan ciri Orde Baru tadi, kepemimpinan yang tertutup menjadi terbuka. Partai Golkar menjadi partai terbuka. Partai Golkar menjadi partai yang mandiri. Golkar zaman Orde Baru tidak mandiri, tergantung pemerintah. Saya di Jawa Timur tergantung apa perintahnya gubernur. Di kabupaten kota ya tergantung bupati wali kota. Di pusat tergantung presiden. Itu Golkar zaman Orde Baru. Jadi kita berubah menjadi partai mandiri. Habis itu kita berubah menjadi partai yang modern. Dikelola secara manajemen modern. Tidak bisa bisik-bisik gitu, tidak bisa. Terus diatur-atur, tidak bisa. Harus terbuka, namanya manajemen kan. Nah, terus menjadi partai yang mendengarkan aspirasi dari bawah. Dulu Partai Golkar itu udah ada dari atas ke bawah kan. Sekarang harus dengarkan dari bawah ke atas. Nah, dan partai yang selalu mengedepankan check and reject. Setiap kebijakan dicek kembali. Nah, betul apa enggak ini? Kalau betul terus, kalau enggak harus dirubah. Jadi 5 paradigma baru Golkar inilah yang menjadi apa istilahnya itu pegangan semua pimpinan Partai Golkar seluruh Indonesia. Kita hadapi lagi cobaan-cobaan pemilu ini. Karena begitu Golkar sudah nomor 2, masih dihujat, masih dibakar, masih di apa namanya benderanya masih di benderanya dibakar. Kantor saya ketua provinsi Jawa Timur, dibakar Jalan Ahmad Yani itu kantor besar itu. Di kabupaten kota 22 kantor dibakar dari 38 kabupaten kota. Itu tantangan kita di Jawa Timur. Nah, sehingga apabila ada yang menyimpang dari paradigma baru, saya pasti berada di depan. Karena saya ini adalah orang yang dikader oleh Bang Akbar untuk terus melanjutkan paradigma baru Golkar, menjaga agar Golkar ini jangan melenceng. Kalau Golkar kembali lagi ke model-model yang lama, habis ditinggal rakyat. Makanya Golkar kenapa masih eksis sampai hari ini? Karena Golkar berubah, mengikuti kehendak rakyat, yaitu melakukan reformasi. Jadi Golkar melakukan reformasi sendiri terhadap dirinya. Nah itu. Terus kalau dikatakan bahwa Golkar ini kemarin menghadapi masalah hukum, kita juga sudah menghadapi. Zaman tahun 99 2000 itu kita menghadapi, yaitu kasus Bulog kan, Bulog Gate. Akbar Tanjung. Akbar Tanjung sampai ditahan di kejaksaan. Nah itu. Tapi karena kita partai yang mandiri, partai yang terbuka, kita tidak tergantung dengan siapapun. Maka kita lawan. Proses hukum kita dipolitisasi, dikriminalisasi lah. Nah kader Golkar solid membela ketua umumnya. Nah sehingga kita tidak bisa dikooptasi. Akhirnya berhasil kita. Lepas dari kasus hukum. Kita melawan terus untuk eksis. Apa yang terjadi? Menang pemilu 2004. Semua orang tercengang. Dari luar negeri. Orang-orang pengamat-pengamat. Lihat Golkar ini barang apa ini? Biasanya di dalam politik itu kalau satu kekuatan tumbang, paling cepat dia 3 periode baru bisa tampil. Ini tumbang 1 kali sebenarnya 2004 langsung menang pemilu. Nah itu proses Golkar itu. Nah ini berjalan sampailah dipimpin oleh Pak Erlangga. Nah Pak Erlangga apakah ada masalah? Ada masalah, ada semua ada masalah. Semua punya masalah. Namanya kita hidup di masyarakat di dunia pasti ada masalah. Saya ini adalah orang yang memberi peringatan terus. Karena posisi saya ini di Dewan Pakar, bukan di pengurusan. Nah itu saya itu di Dewan Pakar. Saya datang ke Pak Erlangga,
memberikan ini. Tapi ya Pak Erlangga masih tetap kurang percaya diri. Nah akhirnya itu saya minta setahun yang lalu sudah saya ingetin. Tapi terus berjalan. Akhirnya dibuat kaget-kaget kan kita. Masih hari apa Pak Erlangga itu mengundurkan diri hari Sabtu tengah malam kan. Hari Kamis apa hari Rebu masih genggam tangan semua, ada berapa orang, ada 10 orang itu. Tokoh-tokoh Golkar, pejabat-pejabat Golkar. Munas Desember. Ini apa sih kok udah ngerti politik semua ini. Pengurus-pengurus DPP Partai Golkar ini. Ini politik, ini nggak boleh gitu-gitu. Kalau kita mau perang boleh, merdeka. Itu untuk meningkatkan semangat. Munas Desember kok. Munas Desember tangannya gini. Masih lama ya Pak? Masih lama, orang bisa berubah setiap waktu. Yang menentukan itu adalah suara. Nah, terus kalau kayak gini bagaimana? Ya kan akhirnya orang makanya. Jadi mestinya kalau saya tidak pernah kaget Erlangga mengundurkan diri terus mau munas itu tidak kaget. Saya sudah minta munas itu setahun yang lalu supaya munas. Karena ini sudah menyimpang. Nah, itu. Tapi yang lain kaget-kaget. Karena mereka tidak tahu apa sih Golkar ini. Mereka. Dia harus tahu bahwa Golkar ini partai yang paling tua yang didirikan di dalam rangka menjaga pemerintahan. Doktrin karya kekaryaan itu, yaitu karya siaga gatra praja. Setiap kader Golkar harus bekerja sesuai profesinya. Mas, wartawan harus bekerja sesuai profesi secara profesional. Gatra praja untuk pemerintah. Menjaga pemerintahan, itulah kader Golkar sejati. Dan itulah partai Golkar. Jadi dia tidak pernah akan bertentangan dengan pemerintahan. Tidak ada partai Golkar oposisi. Apakah itu juga ketika akhirnya terjadi munaslup, akhirnya semua juga diam karena memang menginginkan dari awal banyak yang menginginkan adanya munaslup juga? Ya tadi, memang orang-orang yang sadar, yang mengerti tentang proses partai Golkar ini, mereka tidak berani berbicara. Karena memang partai Golkar ini banyak masuk orang-orang yang tidak mengerti partai. Tapi kita tidak bisa menyalahkan karena memang partai terbuka. Di zaman Orde Baru dulu, itu ada namanya karakter des. Apa itu? Karakter des itu pendidikan kader, teritorial desa. Ada Karsinal Mas, pendidikan kader fungsional dan organisasi. Saya ini kader fungsional. Saya bukan kader teritorial desa. Nah, kenapa? Karena saya direkrut dari pengusaha. Nah, pengusaha itu kader fungsional. Kita itu dididik. Ada penataran itu. Secara tidak langsung sudah dikasih. Memang tidak konsepnya tidak seperti apa namanya kegiatan ke Golkar, enggak. Saya ketua umum HIPMI Jawa Timur saat itu keliling Jawa Timur. Di setiap kabupaten saya ngundang anak-anak muda-muda adalah pendidikan entrepreneurship. Tapi pendidikan entrepreneurship itu nanti ada satu mata pelajaran kegolkaran. Atau kalau kita lihat tidak mungkin ditulis kegolkaran, pendidikan karyaan. Bukan kekaryaan, pendidikan sejarah bangsa. Nah, di situ kita bicara sejarah bangsa masuk Golkar. Itu kita lakukan. 38 kabupaten kota saya bersama Ketua Golkar Jawa Timur zaman itu namanya Pak Said, Kolonel Said. Itu keliling Jawa Timur. Masuk ke desa-desa, masuk di pondok pesantren. Membikin yang namanya pendidikan kewirausahaan. Melalui organisasi. Karena kalau langsung Golkar kan terlalu kasar kan. Jadi kita masuk di organisasi. Ada organisasi real estate. Saya pernah jadi ketua real estate, saya bikin penataran P4. Tapi di situ ada kegolkaran. Nah, sekarang nggak ada. Sehingga nyelonong orang masuk mau jadi DPR semuanya, punya duit bayar langsung. Yang penting nanti ikut pemilu sudah dapat nomor, fight di dalam. Anggota DPR itu lawannya bukan partai lain, sesama kader itu bertempur di situ dia. Nah, inilah situasi sekarang. Memang kita harus meluruskan kembali Golkar ini. Karena kalau enggak, habis lo Golkar bisa ditinggal oleh masyarakat.
Jadi Munaslup ini momentum. Munaslup ini momentum untuk mengembalikan roh Golkar yang sebenarnya, roh Golkar di era reformasi. Jangan kita kembalikan ke zaman yang dulu. Tetapi terus ada kritikan, saya dikritik sama pengamat oleh pakar-pakar. Pak Ridwan ini kok bela pemerintah? Kok bela Pak Jokowi? Saya tidak bela Pak Jokowi. Golkar ini didirikan, saya jadi kader Golkar, memang dididik membela pemerintah. Karya siaga, gatra praja. Gatra itu kan tameng, praja pemerintahan. Otomatis. Ya saya bela pemerintah. Mau Gus Dur kita bela. Kita masuk. Waktu Ibu Mega di presiden, kita juga ada di dalam. SBY ya memang SBY ini kan tentara Golkar kan. Ada kelompok A, ABRI, ada kelompok B, birokrasi, ada kelompok golongan. Nah saya masuk di G, golongan pengusaha. Jadi kita bukan membela Jokowi, membela pemerintahan. Kenapa dibela? Karena pemerintah ini kan bekerja. Harus diamankan supaya apa? Terjadi pembangunan, kesejahteraan rakyat. Kalau direcokin terus, kapan kerjanya? Tidak ada kesejahteraan rakyat itu. Makanya kita harus ada di dalam. Pak, kalau momentum untuk kembali lagi kepada Golkar, awal paradigma baru itu, berarti tipikal kepemimpinannya seperti apa yang dibutuhkan Golkar ke depan ini? Pemimpin yang betul-betul mengerti sejarah Golkar dan tadi doktrin Golkar. Jadi harus benar-benar kader murni. Ya, saya mengusulkan Pak Jokowi. Loh, kenapa Mas Rizko kaget? Pak Jokowi kan Bukan apa? bukan kader Golkar. Siapa bilang? Dan memang kan dia PDIP gitu, Pak. Oh, siapa bilang PDIP? Ada buktinya apa, Pak? Buktinya, Pak Jokowi itu ketua Asosiasi Mebel Indonesia. Asmindo, Solo Raya. Sampean lah wong Jogja. Tonggone. Asmindo Solo Raya. Tahun 97 sampai 2002. Dia anggota HIPMI di Solo. Zaman itu. Saya ini HIPMI. Tak umur 30-an saya HIPMI. Umur 35 saya ketua real estate. Semua saat itu, pengusaha-pengusaha, apalagi sampai jadi ketua asosiasi, itu semua kader Golkar. Orde Baru loh ya. Orde Baru. Jadi Jokowi ini asli kader Golkar. Orde Baru. Karena dia pengusaha. Kalau dia pemerintahan, apalagi. Birokrasi, Golkar. Kalau dia tentara, pasti sudah ABG kan. Tapi kan dengan dia maju sebagai wali kota, gubernur, presiden 2 periode kan, dia berKTA PDIP, Pak. Itu kan kendaraan. Itu kan kendaraan. Sampean orang mana? Dari Jogja. Mau ke Jakarta. Ya kan? Sampean si X namanya. Naik kendaraan. Sampai di Jogja. Apakah sampean harus jadi orang yang naik kendaraan? Begitu sudah selesai, ya balik lagi. Mau terus, mau balik, terserah. Jadi PDIP itu hanya kendaraannya Jokowi. Aslinya Golkar. Kader Golkar asli. Ada yang bilang, loh ada KTA-nya. Di Golkar tidak perlu ada KTA. KTA itu 5 menit buat di Golkar. NIK dimasukkan, tak keluarkan sampean keluar langsung. NIK. NIK itu dipakai untuk kalau dia mau jadi pengurus, kalau dia mau jadi apa namanya? Caleg, ya udah. Saya tanya sekarang, suara Golkar sekian puluh juta sama anggota NPAG banyak mana? Dengan suara. Nah, banyak suara kan. Itu kan orang memilih Golkar kan simpatisan Golkar. Itulah Jokowi. Pengusaha kan bisa kemana-mana. Sekarang kan ini musim pilkada kan ini. Saya tanya sekarang, orang yang atau nggak paling gampang lah. Kalau kemarin kalau Pak Prabowo kan jelas, ya kan calon kemarin siapa? Anies lah atau si siapa namanya si Ganjar jelas sudah. Saya tanya Anies, diusung Nasdem, PKS sama dia punya KTA PKB? Enggak kan? Ya sudah kan itu jawabannya. Sampai tahu namanya Pak Soekarwo, Pak D. Pak D. Karwo. Gubernur mana? Jawa Timur. Jawa Timur.
pengurus Golkar sama saya di zaman Orde Baru. Dia pegawai negeri. B dia. Begitu terjadi kontestasi pilkada, bagi tugas kita bertiga. Saya pakai PDIP, Karwo pakai Demokrat, ada Pak Sunaryo yang wakil gubernur itu pakai Golkar. 3 kita maju. Yang menang Pak Karwo. Jadilah Pak Karwo Demokrat. Bukan Demokrat, jadi ketua Partai Demokrat. Ketua DPD sana. 2 periode, 10 tahun. Selesai kan sudah. Di mana sekarang saya tanya Pak Dekarwo? Balik lagi. Balik lagi ke mana? Golkar. Ke Golkar sama saya. Pengurus Golkar, Dewan Pakar. Tapi oke lah Pak kalau misalkan Jadi Pak Jokowi ini adalah kader Golkar asli. oke lah Pak kalau Pak Jokowi diklaim kader Golkar gitu. Cuman kan kalaupun mau jadi ketua umum kan nggak bisa Pak. Partai sendiri kan punya ADRT. Kalau tidak salah itu kan selalu bilang buat menjadi ketua umum itu harus 5 tahun. 5 tahun jadi pengurus pusat atau 1 tahun di pengurus DPD tingkat 1. Pak Jokowi ini nggak ngurus sama sekali Pak, bukan pengurus sama sekali. Kan nggak bisa nanti Pak. Saya tanya, saya ini pimpinan Munas Bali Nah, tahun 2004. 20 tahun yang lalu saya pimpinan Munas. Dari 5 pimpinan ini sudah meninggal semua, tinggal saya yang masih hidup hari ini. Ketuanya yaitu Pak Abdul Ghafur, mantan Menpora itu. Menteri Pemuda Tentara itu kan, Auri itu. Meninggal. Terpilih siapa? Munas 2004. Yusuf Kala. Yusuf Kala. Golkar itu. Saya tanya sekarang sampean. Sebelumnya sempat dipecat dia karena berseberangan dengan Golkar maju sama SBY kan. Duh, enggak. Oh iya. Ya kan dulu kasusnya seperti itu. Dia sebelumnya Golkar memang kan Pak? Tidak pernah. Si ini tidak pernah jadi pengurus partai Golkar. Yang namanya Pak siapa namanya ini Pak JK ini. Tidak pernah. Saya pimpinan Munas. Kita rapat, cek verifikasi, tidak memenuhi syarat Pak JK itu. Ada banyak kan calon-calon itu. Yang tidak memenuhi syarat cuma 1, Yusuf Kala. Konsultasi saya ke Bang Akbar. Ketua umumnya kan Pak Akbar waktu itu. Di Bali ini. Pak Akbar bilang apa? Ridwan, Yusuf Kala itu sekber Golkar. Tahun 6471. Dia pengusaha, anak muda yang masuk di sekber Golkar. Tahun 71. Di Golkar, tidak pernah Yusuf Kala di Golkar. 71 sampai 99. 99 sampai 2004 tidak pernah. Di mana kalau ada sebutkan tanggal berapa atau tahun berapa sampai tahun berapa Yusuf Kala itu pengurus partai Golkar atau pengurus Golkar. Nggak ada jejaknya. Terpilih kan? Berarti ada jurisprudensi lah bahasanya Pak. Nah, 1. Sekarang saya tanya lagi, setelah itu siapa? Abu Rizal. Abu Rizal. Pernah dengar Abu Rizal Bakri pengurus partai Golkar atau Golkar? Kalau tadi kita katakan ADRT tadi. Nggak pernah. Bang Ical ketua umum Kadin, ketua umum HIPMI. Semua itu kader Golkar. HIPMI kader Golkar. Kadin kader Golkar. Terpilih dia di Riau. Pernah? Tidak pernah. Setelah itu siapa? Novanto. Novanto Golkar. Dari Surabaya kan, anak Surabaya kan dia. Masuk sama saya dari Kosguru. Itu. Kalau Bang Ical itu dari Soksi waktu itu. Masuk dia di Soksi. Dia bina Soksi waktu itu. Bukan ketua umum Soksi, waktu itu kan Suhardiman. Dia adalah pembina Dewan Pembina. Nah, nggak ada. Di mana? Loh Pak, kan ada ADRT. Kok ADRT? Undang-undang aja bisa dirubah kok ADRT. Kamu siapa sih? Ini besok kita masuk sidang ini. Kan sekarang lagi reses saya nih, DPR. Bisa-bisa masuk sidang nanti Undang-Undang MD3 dirubah lagi. Pemilihan ketua DPR dirubah lagi. Loh, bisa saja kan. Yang tidak bisa dirubah itu ayat Quran itu. Al-Quran aja ya, kitab suci. Ya, kitab suci lah. Yang lain sudah bisa dirubah. Hari ini ADART-nya ya betul sampean. Nggak bisa Pak ada 5 tahun. Lah kalau bisa semua kumpul tanggal berapa 20 kita sepakat. Ini mengganggu ini partai terbuka tidak sesuai dengan partai terbuka. Coret. Terbuka. Ya pemilihannya kan setelah ADRT-nya berubah. Baru pemilihan. Ya berarti kan bisa.
Karena yang penting di dalam ADRT Partai Golkar, pemimpin di Golkar itu ada syarat. Itu ADRT itu dipakai sejak dulu. Sejak zaman Orde Baru, namanya PDLT, ada 4. Apa tuh Pak Panjang? 1, harus berprestasi. P. 2, harus berdedikasi. 3, harus loyal. 4, tidak pernah tercela. Tidak pernah ditahan. Tidak ada kasus-kasus asusila atau apa segala. Ini tidak itulah syarat pemimpin Partai Golkar. Siapa yang meragukan prestasinya Jokowi? 2 kali jadi wali kota Solo. 1 kali gubernur, 2 kali presiden. Masa diragukan prestasinya? Jadi tidak perlu diragukan. Tutup mata kita jadi, masalahnya Jokowi mau apa enggak kan itu. Kalau kader Golkar ya pasti Golkar yang mengerti loh ya. Tapi kalau Golkar yang sudah terpengaruh, punya kepentingan-kepentingan, buang semua kepentingan kita lihat secara wajar, secara jernih, Golkar kalau mau menang 2029, pemimpinnya Jokowi. Kan Jokowi udah gak jadi presiden, Pak. Loh, kan kita tidak butuh presiden. Kita butuh ketua umum Partai Golkar. Prestasinya jelas. Tadi itu, bangun IKN. Siapa yang berani bangun IKN? Pak Harto aja mau bikin Jonggol aja tidak berhasil kok. Di Jonggol itu deket itu. Ini di Kalimantan sana berhasil. Orang semua presiden. Buktinya sekarang. Saya sudah ke sana, Komisi 7 DPR sudah ke sana lihat semuanya. Apa bukan prestasi? Prestasi dunia itu. Bukan prestasi nasional, prestasi dunia. Bahwa sekarang belum selesai, iya memang. Yang namanya ibu kota Malaysia aja itu apa namanya ibu berapa 15-20 tahun kok. Malaysia. Di Melbourne itu di Australia, ibu kotanya bukan di Melbourne, di Canberra. Saya datang ke Canberra. Nah itu sekian tahun. Di New York, di Amerika kan ada New York, ada apa satunya Washington. Nah itu proses. Tapi meletakkan sejarah, itulah keberanian. Dan berjalan sekarang. Sampai Pak Prabowo kemarin kita lihat kan, Pak Prabowo nanti akan menjadi presiden, meneruskan. Malah dia bilang 4 tahun, 6 tahun, 5 tahun akan selesai. Saya bilang, oh tidak apa-apa, itu kan semangat. Ya kalau saya sih ya 15 tahun lah, 10 tahun, 15 tahun. Karena itu kan proses. Nah itu. Dedikasi. Siapa yang meragukan dedikasinya? Jokowi. Kepada bangsa dan negara. Loyal. Sangat loyal. Gitu. Tidak tercela. Di mana celahnya? Tidak ada. Jadi merem saya. Saya Jokowi. Saya selalu bilang salam 3 periode. Jokowi salam 3 periode. Bukan berarti Jokowi sampai 3 periode. Salah paham yang lain-lain. Bikin mengubah Undang-Undang 45. Ribut. Salam 3 periode itu artinya cita-citanya Jokowi itu harus diteruskan. Karena dia punya konsep. Dulu itu konsep pembangunan itu ada pelita 1, pelita 2, pelita ketiga, pelita keempat, pelita kelima. Ke-6 tinggal landas. Pak Harto ketinggalan di landas, jatuh kita. Nggak jadi kan, ketinggalan di landasan. Nah, ini Pak Jokowi baru pelita 1, pelita kedua. Pelita ketiga harus dijalankan. Tidak bisa Pak Jokowi. Ya, diteruskan kan Prabowo Gibran. Jadi Prabowo Gibran ini adalah penerusan dari pelita ke-1, pelita keduanya Pak Jokowi. Karena kita tidak punya GBHN. GBHN itu dibikin oleh MPR. Mendengarkan aspirasi rakyat, didok di MPR, dipakai oleh presiden terpilih. Presiden tidak boleh bikin RPJM ya sekarang namanya. Gus Dur pakai RPJM, tidak pakai GBHN. Bu Mega tidak pakai PKR, karep-karep. SBY, usah karep. Jokowi, ya tambah sakarpe, mana kan. Tambah sakarpe, bikin Pak Jokowi. Minimal dia 3 periode. Mestinya sampai 5 periode. Cuman kalau salam 5 periode, marah semua orang kan. 3 aja udah dipikir mau jadi Pak Harto kan ya. Sudah saya bikin salam 3 periode. Artinya 3 periode itu programnya yang 3 periode. Makanya programnya Pak
Prabowo Gibran ini keberlanjutan. Hmm. Itulah yang ini banyak orang salah program, salah paham. Katanya orang-orang NU itu bukan salah paham, pahamnya yang salah katanya. Jadi kalau di Iya. Jawa Timur itu gitu. Ini salah paham, tidak salah paham ini pahamnya yang salah. Hmm. Nah, bukan berarti Pak Jokowi mau 3 periode. Enggak. Programnya minimal 3 periode. Kenapa? Karena menuju Indonesia Emas 2045. Harus ada program. Itu. Tapi ada upaya nggak Pak? Ya, Kayak dari senior Golkar untuk membujuk lah Pak Jokowi. Ada komunikasi, sudah ada pernah komunikasi ke arah sana Pak? kalau saya kan tidak pernah, bukan pembantunya Pak Jokowi saya ini kan. Tidak pernah saya. Di mana forumnya? Ya mudah-mudahan saya besok tanggal 16 Agustus itu kan saya sidang kan. Nanti mudah-mudahan saya ketemu, saya salaman Pak Ketua Umum Golkar. Mudah-mudahan bisa ketemu. Langsung ditodong aja Pak. Ya saya todong aja. Paling dia ketawa dia. Pak, tapi kalau lihat dinamika politik yang Tapi sekarang, dengan harapan ngegasnya rakyat merdeka ini, saya yakin Pak Jokowi itu akan Wah, dengar. iya. Apalagi rakyat merdeka. Rakyat merdeka ini koran reformasi betul. Jadi zaman reformasi saya teman-teman wartawan rakyat merdeka itu ngepostnya di lantai saya dulu. Itu kan rata-rata anak-anak Jawa Timur semua kan waktu itu. Ini. Ya Mas Margiono lah pemimpinnya waktu itu kan, almarhum. Nah, itu. Pak, tapi kalau melihat yang perkembangan hari ini Pak, AGK yang juga sempat digadang-gadang menjadi calon ketum terkuat juga, dia menyatakan dia nggak maju. Sehingga sekarang yang tersisa, yang terkuat, itu tinggal Bahlil Lahadalia. Kalau kata Idrus Marham, dia sudah didukung 34 DPD provinsi. Dan dia juga dianggap representasi dari perwakilan Pak Jokowi. Dalam artian kan Pak Jokowi sudah terwakilkan kalau Pak Bahlil ini jadi ketum Golkar, Pak. Ya, saya kira kan Pak AGK, Pak Bahlil, Pak Erlangga, Mas Dito, itu kan semua pembantunya Pak Jokowi. Pak Luhut juga. kan pembantunya. Saya malah mau ngasih lagi 2 nama. Siapa, Pak? Pembantunya Pak Jokowi. Pak Hadi Cahyanto. Loh, Panglima. Panglima. Golkar itu, siapa bilang enggak? Sampai kalau ketemu Pak Hadi, Pak sampai Golkar apa enggak? Yang dia berani enggak? Golkar, dia tentara. Dia arek Malang, anak Singosari, Lawang. Saya pernah datang ke rumahnya. Tapi kan pasca reformasi TNI udah... Loh ya Pak, saya kan enggak bicara sekarang. Dia kan sudah purnawirawan. Kan purnawirawan. Otomatis undang-undang kan. Tapi dia Golkar. Gitu loh. Terus apa? Muhajir. Muhammadiyah, Pak. Seperti, oh iya, Muhammadiyah iyalah. Golkar. Muhajir. Kan ada sampean kan kenal Muhajir. WA. Ini Ridwan Nisa bilang Golkar. Kalau dia bilang bukan, berhadapan sama saya dia. Berarti banyak. Duh, 4 Menko-nya Pak Jokowi ini Golkar semuanya. Saya ini sama Muhajir lebih tua saya 3 tahun. Ya, lebih tua saya. Saya ini aktivis di ITS Surabaya, dia aktivis di Malang, di IKIP Negeri Malang, Muhajir. Zaman Orde Baru saya ketua Biro Koperasi Wira Swasta Golkar Jawa Timur, belum partai sih Golkar. Dia ketua Departemen Cendekiawan Golkar Kota Malang. Tanya sama dia, ketuanya tentara, namanya Pak Paiman namanya. Pak Paiman. Saya waktu itu Pak siapa namanya? Kolonel Said terus diganti Pak Berarti Menko semua Golkar nih ya? 4 Menko Golkar semuanya. Itu. Jadi bukan hal Loh, baru. kalau sekarang lagi, sampai kan masih meragukan Pak Jokowi kan? Tidak Golkar. Saya tanya, kabinet pertama Jokowi 2014-2019 namanya apa? Kabinet kerja. Kabinet kerja. Identik dengan apa? Karyaan. Mestinya kabinet wong cilik. Lho nek sampean bilang bahwa ini kabinet wong cilik, wong gede-gede kabeh. Ya toh. Kalau sampean bilang Bapak Jokowi tadi PDIP. Bahwa dia PDIP, iya pakai kendaraan. Ya sampean kayak dari Jogja mau ke sini kan pakai kendaraan atau pakai pesawat itu.
Pesawatnya mereknya PDIP. Tidak pakai merek Golkar. Tapi orangnya Golkar itu yang naik pesawat tadi itu. Naik kendaraan. Itu kalau mau tahu ini. Apalagi PDIP sendiri bilang sudah sinyal-sinyalnya bukan kader lagi ya Pak. Ya, ya memang udah pernah jadi kader. Ya, itu jadi jelas ini. Barang ini jelas. Barulah kabinet kedua, Kabinet Indonesia Maju. Menuju kemana? Indonesia Emas 2045. Siapa bikin konsep Indonesia Emas 2045? Pernah dengar enggak konsep Indonesia Emas 2045? Itu yang bikin Partai Golkar. Di saat ketua umumnya Abu Rizal Bakri. Abu Rizal itu selama 5 tahun dia bikin konsep itu. Kayak kita bikin konsep waktu GBHN. Ada panitia ad hoc-nya diketuai oleh Theo Sambuaga. Saya tim di situ. Konsep itu setelah kita bikin, kita uji ke 7 perguruan tinggi. Dari USU, masuk ke UI, masuk ke mana? ITB. Di Jawa Timur itu Unibro, Malang, Brawijaya, ke Unhas, ke UGM. Pokok 7 semuanya. Jadi setelah kita ketemu sama perguruan tinggi, kita perbaiki sampai terakhir, begitu selesai, itulah konsep Indonesia Emas 2045 versi golongan karya saat Pak Abu Rizal Bakri. Ketua timnya adalah Theo Sambuaga. Kita punya konsep. Itu. Di konsep Golkar 2000 Indonesia Emas. Indonesia Emas 2045 konsep. Ya bahwa nanti itu dipakai apa enggak tergantung presidennya kan. Tapi kita sudah punya, sudah siap. Jadi Golkar itu bukan partai-partai politik yang ecek-ecek asal cari suara. Enggak, kita punya konsep. Negara ini mau kemana kita sudah punya. Gitu. Prabowo juga Golkar ya Pak? Golkar teles. Bukan Golkar juga, Golkar teles itu. Tentara juga, kader juga gitu. Kader juga. Nah itu. Saya sama Pak Prabowo ya bersama terus saat itu. Ya sampai kemarin pun saya juga masih sama Pak Prabowo. Nah, jadi ya Pak Prabowo ya memang sudah waktunya dia harus memimpin. Konsepnya apa? Ya Indonesia Emas 2045. Konsep Golkar. Ya saya kalau bicara konsepnya negara lah. Mudah-mudahan konsep Indonesia Emas itu nanti dijadikan keputusan. Pak, satu lagi yang terakhir Pak. Ini yang khawatirkan banyak orang. Khususnya ini bakal calon pilkada. Ini kan pergantian kepemimpinan menjelang Pilkada. pendaftaran pilkada KPU. 27 Agustus. Munas tanggal 20 kan. Dalam artian kan berarti pendaftaran pilkada itu ditandatangani oleh ketum baru yang sudah definitif terpilih oleh Munaslup kan. Betul. Ini kekhawatirannya ini akan merubah peta politik di tingkat pilkada. Orang yang sudah dulu diusung Golkar karena ini nanti bisa sekarang berubah gitu. yang sudah terima rekom itu sekarang stres semuanya. Banyak telepon saya, Pak Ridwan bagaimana? Ya kosong-kosong saya bilang gitu. Waduh. Ini kita langsung kalau kosong-kosong ini gimana dia bilang gitu. Jakarta bisa berubah berarti itu. Ya bukan di atas seluruhnya. Jadi gini, kenapa kok yang dikhawatirkan Golkar? Sekarang sudah ada expose PKB juga 24-25. Kan berubah juga artinya. Ya kalau Muhaimin terpilih kembali. Kalau diambil NU ya Pak? Kalau dia tidak terpilih. Atau sekjennya berubah atau berubah, kepengurusan berubah berarti kan ada evaluasi. Nah, dan SK yang dipakai adalah SK Menkumham terakhir loh. Bukan SK Menkumham yang Muhaimin sama siapa sekarang sekjennya itu yang teken itu. Teman saya Malang. Nah, itu. Nah, kalau sekjennya berubah kan berarti SK-nya berubah. Karena yang dilihat kan SK-nya. Ketua umum dan sekjen. Tidak boleh PLT, harus definitif. Saya dengar juga PAN juga mau. PAN juga mau. Iya. Jadi bukan Golkar saja. Semuanya bisa berubah. Berarti sekarang bakal calon pilkada itu belum bisa tidur tenang juga walaupun sudah Iya, keputusan PT UN MK-nya, ketua MK tidak sah kok. Kembali kepada Pak siapa namanya. Ketua MK yang lama. Anwar Usman kan. Ini kan PT UN kemarin sudah. Cuma ini ditolak Pak
Apanya? Gugatan untuk jadi ketua MK-nya ditolak. Yang diterima itu SK pengangkatan pengangkatan Soeharto sebagai ketua MK. Iya. Ya berarti kan nggak ada ketuanya kan sekarang. Iya sekarang. Cuma Iya. banding kan MK. Hah? MK banding. Oh iya, tapi kan banding kan masih ini. Kan harus ada ketua sekarang. Ya kan harus milih kembali. Lah kalau sekarang Anwar Usman kepilih kan tidak apa-apa. Dia tidak otomatis, tapi melalui proses pemilihan. Kalau dipilih, kan bisa. Gitu. Nah, jadi Darurat negara ini. ya kita kan, makanya saya ini termasuk orang yang selalu mengumandangkan kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Otomatis dengan beberapa harus ini. Karena saya ini kan ikut mengamandemen 4 kali. Saya ikut gedok itu 4 kali. Saya di Senayan kan mulai 97. Proses itu kan 99 2004. Makanya kita bilang Undang-Undang Dasar 45 tahun 2022. Karena di terakhir di 2022 zamannya Bu Mega terakhir kan. Udah 10 tahun ini wacananya nggak berhasil. Ya, Amandemen konstitusi itu. memang berat. Itu ribut itu. Kalau saya memang kalau amandemen kelima memang berat. Kalau saya dekret presiden. Wish. Iya. Duh, apa pernah? Pernah loh. Pernah. Dekret presiden itu 2 kali di Indonesia. Satu Bung Karno, dekret presiden tahun 59. 59. Berhasil Bung Karno. 59. Nah, jadi yang ke satu lagi, dekretnya Gus Dur. Cuma gagal. Gus Durnya jatuh, tidak berhasil. Nah, dekret Pak Jokowi ini lahir tahun berapa Pak Jokowi ini? 59 ya? 59 ya? Tahun 61. Iya 61. Nah, jadi Pak Jokowi ini membawa nilai-nilainya Bung Karno. Bung Karno 5 Juli tahun 59 dekret Drag. Hawanya Bung Karno itu kebawa oleh Pak Jokowi. Mudah-mudahan Pak Jokowi berani dekret kayak Bung Karno dan berhasil. Dekret untuk apa? Kembali ke Undang-Undang 45. Loh, Pak Harto kan kembali ke Undang-Undang Dasar, Bung Karno kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kan undang-undang sebelumnya kan berubah kan Undang-Undang Dasar apa itu? Undang-undang sementara atau apa yang terus ada terus tahun 59 kembali ke Undang-Undang Dasar 45, 5 Juli 59. Berhasil Bung Karno. Ada kegentingan saat itu kan Pak? Ya tidak perlu lah, tidak genting. Loh, apa tidak genting? Anda aja sekarang merasa genting. Cuman kan tidak berani berteriak-teriak zaman dulu karena kita sudah berpikir. Anda kan merasa genting. Loh Pak, ini kok bisa berubah gini, ini berubah gini. Banyak. Kalau kita dengarkan bicara sosmed itu, kalau dia dituangkan dalam bentuk gerakan-gerakan, kacau negara ini. Ya sudah biarin kacau aja di sosmed kan nggak ada dampaknya orang yang baca. Itu sudah kacau. Nah itu. Jadi genting. Kalau bicara genting sudah. Ya terutama saya tadi GBHN itu. Supaya presiden siapapun itu adalah pemegang mandat rakyat. Tidak bikin ini lagi Pak. Bikin. Ganti presiden, ganti kebijakan. Oh iya makanya. Bikin lagi. Termasuk gubernur. Mana ada gubernur tidak sesuai dengan presiden. Bupati tidak sesuai dengan gubernur. Wali kota tidak sesuai dengan gubernur dan presiden. Kan sekarang itu kejadiannya. Nah itu diterus-teruskan pecah negara kita ini. Otonomi kebablasan itu. Karena kita menganut di dalam undang-undang itu sistem presidensial. Artinya presiden nomor 1. Begitu kita memilih, tentukan presiden. Tidak bisa diganggu-gugat presiden itu. Jalan dia. Semua eksekutif harus nurut. Tidak boleh eksekutif menggok-menggok itu tidak boleh. Sekarang coba lihat banyak eksekutif. Tidak usah ke gubernur. Menterinya aja banyak yang menggok-menggok juga. Di bawahnya dirjen. Itu banyak menggok-menggok. Apalagi gubernur, bupati, wali kota. Itu kan harus satu kesatuan. DPR beda. Karena dia memang fungsi pengawasan. Membimbing dia tidak di bawahnya presiden. Dia yang bikin. Nah itu. Sekarang enggak. Sekarang ya itu tadi kacau ini.
Jadi dekret dulu, apa Golkar dulu Jokowi, Pak? Ya mungkin jadi ketua umum Golkar terus dekret ya. Oke, demikianlah Sobat Rakyat Merdeka obrolan saya dengan Pak Riwan. Ngegas terus ini kita dia. Obrolan yang sangat menarik, membedah sejarah Golkar sendiri dari mulai pembentukan sampai awal reformasi dan sampai hari ini. Kan kemana Golkar nanti akan berlayar, kita tunggu saja tanggal 20 Agustus yang akan datang. Pak Ridwan Hisam, makasih sebelumnya waktunya sudah berbagi cerita dan pengalaman kepada Ngegas Rakyat Merdeka, Pak. Salam hormat, semoga sehat selalu, Pak. Ya, alam, amin. Oke, Sobat Rakyat Merdeka, demikianlah Ngegas kali ini. Jangan lupa saksikan terus program Ngegas di episode-episode selanjutnya. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rakyat Merdeka. Salam.